Line up Timnas Indonesia muncul ke publik. Sadil Elkan comeback. Warisan Sintayong diambil alih Patrick Kluivert. Dalam waktu dekat Timnas Indonesia akan menghadapi dua pertandingan penting yang merupakan bagian dari grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan pertama akan berlangsung pada 20 Maret 2025, di mana skuad Garuda akan bertanding melawan Australia di Sydney. 5 hari setelahnya, mereka akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia saat ini menduduki posisi ketiga di grup C dengan perolehan 6 poin dan menargetkan hasil yang positif dalam kedua laga untuk menjaga peluang mereka lolos langsung ke putaran final Piala Dunia. Dalam pertemuan sebelumnya melawan Australia, tim yang dilatih oleh Patrick Kluivert berhasil menahan imbang Socceroos. Hal ini memberikan sedikit keuntungan bagi Timnas Indonesia menjelang laga mendatang. Patrick Kluivert bersama staf pelatihnya terus mempersiapkan tim dengan matang, termasuk memantau sejumlah pertandingan di Liga 1 untuk menilai performa pemain. Menurut Sumarji, Patrick Kluivert bersama timnya melakukan pemantauan yang teliti terhadap pemain yang akan dipanggil ke dalam skuad Timnas Indonesia. Mereka berkomitmen untuk tidak membuat kesalahan dalam pemilihan pemain. Tentu, yang memang akan dipanggil itu secara khusus dilihat dari semua hal. Waktu sudah mepet, agar tidak salah untuk memanggil kira-kira seperti itu, ucap Sumarji. Dengan persiapan yang matang, diharapkan Timnas Indonesia dapat memberikan penampilan terbaiknya dan meraih hasil maksimal dalam kedua laga. Di balik kegiatan belusukan tersebut, masyarakat Indonesia sangat menantikan siapa pemain baru yang akan dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Australia. Menariknya, Patrick Kluivert memantau dua pemain yang sebelumnya bermasalah dengan Sintayong, yaitu Elkan Bagot dan juga Sadil Ramdhani. Hal ini diungkapkan langsung oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji ketika ditanya soal pemain kejutan yang akan dipanggil. Semua itu berpeluang untuk kita panggil dan sekarang ini masih naik turun. Yang akan dipanggil semua kita pantau. Elkan, Sadil nantinya di awal Maret baru akan kita umumkan, kata Sumarji. Sebelum Elkan Bagot pernah bermasalah setelah pertandingan playoff Olimpiade 2024 pada 9 Mei. Pada saat itu, Timnas U23 membutuhkan tenaga Elkan karena Rizky Ridho dan Justin Hubner terpaksa absen. Tapi Elkan mangkir dan tidak bergabung dengan Timnas Indonesia, yang mengakibatkan Timnas gagal lolos ke Olimpiade Paris. Sejak saat itu, Elkan Bagot tidak pernah lagi dipanggil oleh Sintayong ke Timnas Indonesia. Dengan bergantinya posisi pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert, peluang Elkan Bagot pun akhirnya terbuka sangat lebar. Sementara itu, Sadil Ramdhani dicoret sebelum Timnas berangkat berlaga di Piala Asia 2023. Banyak rumor beredar bahwa penyerang Sabah FA itu bermasalah dengan attitude, sehingga tidak lagi dipanggil ke skuad Garuda. Sementara itu, Sumarji mengatakan bahwa rencananya Patrick Kluivert akan memanggil 27 pemain untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain. Jumlah pemain 27 rencana kemarin sesuai hasil rapat. Di catatan saya 27 pemain yang akan dipanggil, tapi masih akan difinalisasi lagi apakah 27 atau 26, ucap Sumarji. Selain dua nama di atas yang kemungkinan akan dipanggil lagi, pantauan Kluivert dan staf dari kompetisi Liga 1 menemukan satu nama, Warisan Sintayong, yang berpotensi dipanggil ke timnas senior berkat penampilan impresifnya. Dia adalah sosok petarung di lini tengah. Dia adalah Victor Detan. Aksi Victor Detan mencuri perhatian Kluivert dan Pastur, karena Detan adalah sosok pemain cepat dan terampil dalam mengolah si kulit bundar. Keberaniannya bermain di sisi kanan serta kiri untuk mengiris bagian pertahanan lawan memang patut diberikan apresiasi atau kesempatan untuk bersaing di timnas senior. Tipe penyerang seperti Detan merupakan pemain yang sangat disukai oleh Kluivert, karena Detan bisa bermain di beberapa posisi, meski posisi kesukaannya adalah seorang winger.
Jadi, tak ayal jika Clifford berpotensi memanggil Victor Detan yang punya visi dalam menyerang dan kecepatannya yang mumpuni juga akan dipoles oleh taktik Pastur. Detan punya finishing yang luar biasa di level klub. Dia menjadi pemain penting bagi PSM Makassar sebagai penyerang. Victor Detan memiliki keunggulan visi bermain dan kemampuan membaca situasi di lapangan. Tentu Detan menjadi nama kejutan pada panggilan timnas kali ini. Warisan dari Sintayong ternyata masih dilirik Clifford. Skuad timnas Indonesia akan berkumpul di Jakarta pada 15 Maret mendatang, dan pada tanggal tersebut yang akan berkumpul adalah pemain di Liga 1. Sedangkan pemain yang berkarir di luar negeri langsung ke Australia pada H-2 pertandingan atau tepatnya tanggal 18 Maret. Nantinya, tim ofisial timnas Indonesia akan datang terlebih dahulu terbang ke Australia pada tanggal 15 Maret, sedangkan pelatih dan pemain baru akan menyusul sehari setelahnya. Menarik kita tunggu siapa saja pemain yang pasti akan membela skuad Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang.